kabar hari ini? Pasti baik kan? Masih semangatkah hari ini? Pasti semangat kan? Untuk lebih semangat lagi, mari kita tepuk tangan semangat ya. Kita mulai, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, untuk mulai pelajaran pada pagi ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu ingin bertanya, masih ada yang ingat tentang pelajaran minggu lalu? Hayo, siapa yang masih ingat? Tentang apa? Hayo. Ya, betul, tentang lingkungan tempat tinggal kita. Ada yang masih ingat tentang materinya? Siapa yang bisa angkat tangan? Iya, betul, tentang keanekaragaman orang-orang di sekitar kita. Seperti contohnya keanekaragaman sifat, keanekaragaman fisik, dan keanekaragaman kegebaran orang-orang di sekitar kita. Ada lagi yang tahu tentang lingkungan daerah tempat tinggal kita? Ada? Iya, tentang pekerjaan orang-orang di sekitar kita, seperti bertani, berkebun, dan berternak, dan masih banyak lagi pekerjaan di sekitar kita. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran pagi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai subtema 2, pembelajaran 6 mengenai keunikan tempat tinggalku. Kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan tempat tinggalku. Sekarang kita akan bahas tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Oke anak-anak, kemarin ibu sudah membagi kelompok kan. Untuk hari ini kita tetap memakai seperti kelompok yang kemarin. Masih ingat kelompoknya? Masih ingat kan ya? Oke, bisa gabung dengan teman-teman yang satu kelompok yang lainnya. Silakan. Oke, sudah. Hari ini kita akan mulai ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang cerita rakyat. Ibu sudah nge-print satu buah cerita yang pasti kayak akan seru sekali. Cerita tentang timun mas. Ibu akan membagi satu lampiran, satu untuk satu masing-masing kelompok ya. Ibu akan membaginya. Oke, sudah dapat semua? Jika sudah dapat, bisa dibaca, didiskusikan. Nanti jika ada yang ditanyakan, bisa ke ibu langsung ya. Silakan didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok ya. Jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan kepada ibu. Oke, semuanya sudah dibaca dan diskusikan dengan teman-teman satu kelompok? Jika sudah, kita akan mendiskusikan tentang cerita timun mas ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mendiskusikannya bersama-sama? Oke, tidak ada ya. Dari kisah ini, apa coba yang kita bisa dapat dari kisah ini? Anak, ibu akan menjelaskan inti dari cerita timun mas yang sudah kalian diskusikan dan baca. Intinya, cerita itu menceritakan tentang seorang janda tua yang bernama Mbok Srini. Dia hidup sebatang kara tanpa seorang anak. Dia mengharapkan kehadiran seorang anak. Mbok Srini hanya menunggu keajaiban untuk mendapatkan seorang anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Srini didatangi oleh seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Raksasa akan memberikan anak yang dilahirkan dari timun yang berwarna emas dengan perjanjian setelah dia dewasa, timun emas harus diberikan kepadanya. Tetapi saat itu Simbok tetap mempertahankan timun emas walaupun dengan nyawanya sendiri. Tapi dengan kegigihan, timun emas dan Mbok Srini dapat mengalahkan raksasa itu.
anak-anak, setelah kita mengerti inti kesimpulan dari cerita itu, ada yang tahu tokoh-tokohnya siapa aja? Ya, betul, ada Mbok Srini, terus Timun Mas, dan yang ketiga ada Raksasa. Pasti setiap tokoh memiliki sifat masing-masing. Dari Mbok Srini memiliki sifat penyayang terhadap anaknya dan baik hati. Timun Mas juga begitu. Dia sangat menyayangi orang tuanya, menuruti perintah orang tuanya, dan baik terhadap semua orang. Dan yang ketiga ada Raksasa yang memiliki sifat jahat. Nah, dari cerita Timun Mas itu kita bisa mengambil pesan dari cerita itu. Ada yang tahu pesan-pesan apa aja yang bisa kita ambil? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil bagi anak untuk selalu ingat bahwa orang yang berniat jahat akan pasti mendapatkan celakanya. Oke anak-anak, setelah kita belajar tentang inti dari cerita, tentang tokoh-tokohnya, tentang pesan moral apa yang kita dapat kemarin, mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang ceritanya, mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Oke, kemarin Ibu sudah membagikan kelompok yang terdiri dari 4 anak. Ibu sudah meminta kalian untuk mencari cerita. Setiap kelompok satu cerita, bisa didiskusikan cerita-ceritanya, ditulis di buku tugas kalian tentang tokoh-tokoh dan persifatannya, seperti sifat antagonis, protagonis dari setiap ceritanya. Bisa dikerjakan sekarang anak-anak. Nanti setelah selesai bisa dikumpulkan. Sudah selesai diskusinya? Ada yang belum? Kelompok 1 sudah? Sudah ya. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang belum? Oke, sudah semuanya. Bisa ketua kelas mengumpulkan? Tugasnya bisa ditaruh di meja. Oke anak-anak, tugasnya sudah dikumpulkan ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang keunikan tempat tinggal kita. Bukan hanya tentang ceritanya saja, tapi ada makanan khas. Ibu akan menunjukkan salah satu makanan khas daerah kita. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Sudah tahu kan ini tentang makanan khas yang satu ini? Sudah sangat familiar pasti bagi kalian. Iya, tape singkong. Ada yang tahu cara pembuatannya anak-anak? Ibu akan menjelaskan tentang cara pembuatannya. Tape singkong terbuat dari singkong pastinya, soalnya tape singkong. Dan cara pembuatannya, dikupas dulu singkongnya, direbus setelah itu dikasih ragi. Dalam proses peragian pasti tape membutuhkan proses fermentasi. Dan proses fermentasi tape itu dibantu oleh ragi itu sendiri. Oke anak-anak, Ibu sudah menjelaskannya bagaimana cara pembuatan tape singkongnya. Sudah bisa dipahami? Jika ada yang belum dipahami, bisa dibaca di buku masing-masing ya. Dan jika masih belum bisa dipahami, bisa dicari di internet atau bisa googling. Sekarang sudah gampang untuk googlingnya. Bisa dicari di rumah atau bisa dipraktekkan untuk pembuatannya di rumah juga. Oke anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya kita akan bernyanyi. Pasti seru bukan? Pasti kalian akan lebih semangat untuk belajarnya hari ini. Ibu sudah memilihkan satu lagu buat kita nyanyikan hari ini yang berjudul Lir Ilir. Kalian pasti sudah pernah dengar semuanya. Ibu sudah mengeprintkan untuk lagu Lir Ilirnya. Bisa Ibu bagikan sekarang ya. Untuk ketua kelas bisa membantu Ibu untuk membagikannya. Silakan untuk dibagikan dulu. Oke anak-anak, sudah terbagi semua kan? Untuk lirik lagunya satu anak satu lembar. Sudah bisa kita mulai untuk nyanyinya. Siap ya anak-anak? Kita mulai. Ibu akan menghidupkan suara musik videonya biar lebih seru, biar lebih bersemangat kita untuk hari ini. Kita mulai ya.
Oke anak-anak, sekian pelajaran yang bisa kita Oke anak-anak, mungkin semua materi sudah Ibu jelaskan ya. Sudah Ibu jelaskan. Dari tadi kita sudah cerita-cerita rakyat, mengetahui makanan khas, dan kita sudah bernyanyi tadi pastinya. Dan Ibu mau bertanya pada anak-anak semua ya, apa kesimpulan dari hari ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Dari tadi cerita rakyat, kita tentang Timun Mas mengajarkan kita bahwa orang jahat yang berbuat jahat kepada kita pasti akan celaka. Dan kegigihan seorang anak dan ibu untuk mempertahankan anaknya, dan akhirnya dapat mempertahankan dan mengalahkan raksasa itu. Dan tadi ibu juga sudah menjelaskan tentang makanan khas tape singkong. Dengan bantuan ragi bisa membantu fermentasi singkong itu, yang hanya sebuah rebusan singkong menjadi tape singkong yang enak untuk dimakan. Yang terakhir kita sudah bernyanyi tadi anak-anak ya. Cukup sekian materi yang Ibu dapat sampaikan. Untuk minggu depan Ibu ingin berikan tugas kepada kalian untuk mengamati lingkungan sekitar kalian. Keunikan apa yang ada di sekitar lingkungan sekitar kalian, dari tempat wisata, kuliner atau makanan khas atau apapun itu. Untuk itu dikerjakan, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.